Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah yang lebih baik. Salah satunya di sektor konsumsi bagi para jemaah haji. Kemenhaj menggelar tender penyedia bumbu dan makanan untuk jemaah haji Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh terus berkomitmen menghadirkan layanan konsumsi yang sesuai dengan cita rasa Nusantara dan memenuhi kebutuhan gizi bagi jemaah haji Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Haji dan Umroh menggelar tender penyedia bumbu dan makanan untuk jemaah haji Indonesia di tahun 2026 atau 1447 Hijriah yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dengan didampingi oleh jajaran Kementerian Haji dan Umroh melakukan uji cita rasa makanan untuk jemaah haji secara langsung. Uji cita rasa ini dilakukan untuk memastikan agar makanan yang diperuntukkan jemaah haji sesuai dengan cita rasa Nusantara dan kebutuhan gizi. Hal itu juga sebagai bentuk upaya pemerintah agar sebagian bahan makanan seperti beras dan bumbu dapat dipasok dari Indonesia untuk dikonsumsi jemaah selama di Arab Saudi. Media hari ini kami mengunjungi beberapa calon vendor yang terkait dengan makanan. Makanan ini ada dua hal. Pertama, permintaan Presiden bagaimana dana haji yang begitu besar itu bisa sebagian dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Karena itu kami berusaha menghadirkan berbagai makanan seperti kita lihat tadi, bumbu-bumbu, dan kita upayakan bahan-bahan kalau mungkin beras atau yang lainnya bisa masuk ke Saudi sebagai bahan makanan untuk jamaah haji kita. Uji makanan ini turut melibatkan sejumlah institusi untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi. Selain itu, standarisasi makanan untuk lansia juga turut diperhatikan agar semua calon jemaah haji dapat terpenuhi kebutuhannya. Dari Jakarta, Steven Patinama, Andri Setiawan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan karena diduga memfitnah Roy Suryo soal ijazah palsu dan korupsi proyek Hambalang. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Ketujuh orang tersebut dilaporkan atas dugaan tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Mereka diduga memfitnah Roy Suryo terkait kepemilikan ijazah palsu dan terlibat kasus proyek Hambalang. Roy Suryo telah melampirkan beragam alat bukti, mulai dari tangkapan layar, tautan, dan transkrip pernyataan ketujuh orang itu kepada polisi. Saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya _B _114 _1 _2026 _SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1? Dalam laporan ini, para terlapor dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama dilaporkan atas pencemaran nama baik, sementara klaster kedua dilaporkan atas fitnah keterlibatan Roy Suryo di kasus korupsi Hambalang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. 2 tersangka kasus ijazah palsu Egy Sujana dan
Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, mengunjungi rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1, Sumber, Banjarsari, Solo. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo mendadak sepi dari warga yang biasanya ramai berfoto bersama. Awak media yang biasa meliput pun tak diperkenankan masuk ke area kediaman Jokowi dan hanya diperkenankan memantau dari jalan raya. Kepastian kabar kedatangan dua tersangka ke kediaman Jokowi dibenarkan Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia membenarkan Egy Sujana dan Damai Lubis mendatangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum Eli Danetti. Meski demikian, Syarif enggan berkomentar terkait pertemuan antara dua tersangka tersebut bersama Jokowi. Menurutnya pertemuan dilakukan secara tertutup. Diketahui sebelumnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan babak baru dalam drama perjalanan kasus ini. Nama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kembali menjadi sorotan. Usai keduanya diketahui menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di tengah status keduanya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis merupakan 2 dari 8 tersangka yang tergabung dalam klaster pertama penyidikan kasus ini. 5 tersangka di klaster pertama yakni Egy Sujana selaku pengacara, serta 4 aktivis yakni Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tim Liputan iNews melaporkan.